Oke kan, jumpa lagi. Nah ini karena masih lagi banyak pro kontra soal minyak kayu putih campur ke bensin, karena mungkin masih di era mudik ini pengen pada mencampur. Nah itu ada pertanyaan lagi dari teman yang kontra juga dari di sini. Bang, kenapa kok nggak pakai kapur barus yang sudah terkenal dari dulu? Nah, kapur barus itu kalau misalnya, terus saya tanya balik ya, kalau pakai minyak kapur, kalau pakai kapur barus itu apakah Anda gerus atau langsung bulat cemplungin ke tangki motor? Nah, ini udah merekam tuh. Teman saya jawab, itu saya gerus. Apakah terjadi sebuah hambatan atau terjadi sebuah kejadian, Mas? Dia bilang enggak, enak, kadang ya kadang enggak. Nah, kalau minyak kayu putih enggak, aku kan bilang gitu. Itu rata-rata kalau misalnya nyampurnya itu pas dan agak banyak sedikit, itu rata-rata enaknya itu lama, stabil. Nah, tapi terus saya ditanya lagi gini, tapi kan gini, pada ujungnya kan akan bikin perih di belakang, akan bikin perih di si mata. Pertanyaan masih sama, yang menjadi tolok ukur di sini itu bukan seberapa efisiennya, tapi seberapa perih di mata. Nah, kalau memang yang keluar dari knalpot itu perihnya seberapa? Nah, pada dasarnya gini kan, kemarin saya sudah bilang itu dicampur di tangki, setelah campur di tangki turun ke ruang bakar, diolah, keluar lewat jalur X-nya, terus ke leher knalpot, terus ke kendangan, itu ke silencer, itu di situ tetap ada sebuah saringan, meskipun saringannya tidak sekuat mobil. Apa itu namanya? Catalytic converter. Nah, sepaham saya catalytic converter ini itu semacam semacam sebuah sarang tawon atau alat atau fitur untuk menekan polutan udara. Nah, kan ada itu. Terkecuali misalnya memang kalian motor yang sudah knalpot bor, itu akan lebih bau, biasanya itu baunya menyengat. Nah, kalau misalnya campur ini, itu bukan perih di mata tapi lebih harum. Itu harumnya itu bukan kayak harum minyak wangi, tapi lebih kayak rada-rada seger dikit lah, tapi nggak berarti perih. Itu gitu. Ini kalau review saya. Nah, sedangkan pernah pakai juga nggak, Mas, kapur barus? Saya pernah, malahan dulu waktu saya punya Ninja 250 tahun 2012 di Magelang. Ninja injeksi nomor 2 itu dulu saya beli, dan saya dulu waktu SMA itu nggak kuat beli pertama, sehingga pakai premium campur kapur barus. Itu rasanya gimana? Kurang enak sih. Terus, Mas, gimana? Karena motornya dipakai seminggu sekali, saya langsung campur 10 buah kapur barus putih. Nah, saya diemin selama dari Senin sampai Jumat sore saya pakai, enak. Tapi sebelum pakai digoyang-goyang itu enak. Yang paling mendasari, karena dulu masih minim alat ya, yang paling mendasari enaknya itu dari sisi backfire. Karena saya pakai knalpot R9 full system, itu sering meletup, itu ketika saya pakai kapur barus itu bisa enak banget dulu. Nah, tapi itu 10 buah itu apakah full tank? Enggak, itu kayaknya setengah lebih dikit. Sampai suatu saat saya menghentikan pakai kapur barus, karena pas di bengkel itu di center bareng-bareng, ternyata ada puluhan banyak banget kapur barus yang selama seminggu itu tidak terlapuk. Nah, terus teman saya memberikan sebuah teori, kalau kapur barus ini akan lapuk jika terkontaminasi oleh panas mesin. Jadi tankinya di atas, mesinnya di bawah. Kalau dipakai harian, apalagi kalau macet-macetan, itu mungkin tangki itu akan panas kan, di bawahnya kan mesin, atasnya kan tangki panas. Ketika panas, mungkin bensin di dalamnya juga akan menjadi hangat, dan disitulah terjadi sebuah pelapukan. Mungkin seperti itu teori teman saya, tapi dulu saya terus menghentikan karena takut, dan akhirnya
dulu karena adanya Pertamax, ya sudah beli aja Pertamax gitu. Nah, dan dulu rumornya itu kalau kapur barus itu bukan perih di mata, rumornya bukan seperti itu, tapi yang terjadi adalah gatal di badan. Nah, kata teman-teman saya itu, karena kapur barus itu udah ilmu lama dari 2000-an bahkan 90-an, itu gatalnya itu seperti apa? Gatalnya itu seperti ketika kita pakai habis ganti glass wool knalpot baru, terus kita pasang glass wool itu langsung kita pakai, terus kita war-warin dan ada orang di belakang. Kalau glass woolnya baru aja dipasang, apalagi pasangnya disobek-sobek, kalau glass wool tahun 2012 dan ke bawah itu yang masih kuning zaman dulu itu rata-rata gatel. Tapi kalau sekarang yang sudah berserat karbon, benang kacanya berserat lembut putih-putih kayak punya saya itu, ya nggak begitu gatel sih. Kalau dulu emang waktu saya main SMP itu pakai Revo, motor Revo knalpot war itu sering ganti glass wool itu memang bikin gatel ya. Nah, dulu motor Revo Muji upgrade apa mas? Dulu di main apanya? Dulu Revo itu malah unik ya, saya hanya bermain di knalpot berharap kenceng, hanya ganti glass wool berharap kenceng. Dan bahkan saya pernah dibodohin ya, ke bengkel orang dulu, mas nyiwun tulung dicopot sekernya ben banter, saya diketawain. Terus saya balik, teman saya ngerjain saya, wih bit karbumu wih anu wae apa tau, saya lupa dulu. Kalau nggak salah, wih bit karbumu dicopot radiatornya wae, rasa radiator kok gimana itu? Apa diganti banyu radiatornya gitu, terus dia ke bengkel juga dimarahin lagi. Apa diejek sama orang lagi, terus kita berantem. Itu zaman-zaman SMP. Tapi berantemnya nggak berantem cekcok mulut, ya pukul-pukulan. Nah, terus ini kalau kapur barus, dan kapur barus ini kalau saya bikin gatel di tangan. Jadi ini kalau review pribadi saya, kalau kapur barus itu memang bisa betul bikin gatal di badan ketika dicampur di tangki motor, tapi di tangki motor yang masih karburasi. Kok gitu mas? Karena beberapa motor zaman dulu, motor karburasi keluaran 2008 ke bawah, 2009 ke bawah, zaman saya dulu pakai Revo karburasi, itu rata-rata knalpotnya langsung kayak motor Win. Nah, Win itu kan knalpotnya langsung, saya pernah punya. Terus Revo itu knalpotnya langsung keluar itu gimana mas? Hanya berupa pipa balik, tidak ada berupa seperti catalytic converter. Kalau sekarang itu sudah rata-rata banyak catalytic converter, terutama di motor-motor injeksi. Dan yang paling rapat itu saya kira di Vario KZR, yaitu rapat lumayan, sama enggak sih kalau salah nggak tahu. NMAX itu juga rapat, NMAX susah lagi ngancurinya, kalau Vario gampang. Nah, terus ya itu karena mungkin dulu nggak pakai catalytic converter di motor, jadi langsung berasa impactnya gatal. Mungkin karena dulu saya juga mengalaminya juga cuma sebentar. Terus kalau untuk minyak kayu putih ini, kalau dipakai di motor karburasi apakah sama mas jadi perih di mata? Itu saya rasa sih tidak. Saya rasa tidak, kecuali memang settingannya kayak terlalu basah terus sampai keluar asap hitam, terus sampai keluar kayak bau menyengat. Itu coba aja pakai minyak kayu putih, akan sedikit harum. Nah, tapi mas mungkin gini, ini akan perih di mata jika kita nyampurinya terlalu banyak. Enggak juga mas, bahkan yang terjadi ketika terlalu banyak mencampurkan ini di tangki, pada Vario saya contohnya, itu yang terjadi itu adalah motornya memang halus tapi kopong. Jadi gimana ya, halus tapi kayak cuma halus aja, tenaga tuh nggak ada gitu. Jadi cuma halus saja. Nah, terus bagaimana mas jika motornya itu motor berkompresi rendah, pakai minyak kayu putih apakah enak? Saya belum pernah nyoba ya, tapi
saya pernah garap-garapi di Tiger teman itu di Sawangan itu. Saya tuangin minyak kayu putih milik anaknya dia marah-marah, bajigur woi, mau mati neng dalan piye, ora terus dia sempat padu itu, tapi padu guyon itu terus dia pergi. Beberapa hari tak tanyain, iya mas, apa minyak kayu putih masih terang motormu, marah dua enteng oh gini, oh nyampurnya piye toh, ya untuk tak campur wae, bahasa Jawanya gitu. Terus dia cuman bahasa nobel biasa, terus dia katanya takut malah ngerusak seal wrap atau apa gitu, tapi sih saya sih enggak, kalau saya seperti itu. Nah terus mas, kalau pil penghemat oktan bensin itu kan ada itu, saya lupa mereknya, itu apakah bikin gatal juga? Nah jadi apa, Eko apa kalau salah. Nah itu kan berupa pil kayak tablet. Nah, itu ketika dicampurkan di tangki, itu apakah bikin gatal juga? Kenapa Anda agak bertanya seperti itu juga? Iya toh. Nah itu kalau saya sih enggak, ya saya enggak. Cuman yang memang dulu saya sempat nggak tahu, saya agak lupa di prank teman atau enggak tuh ya itu yang rada gatal pakai kapur barus itu, pakai itu. Tapi kalau minyak kayu putih sih enggak. Nah bagaimana mas untuk misalnya habis ini ada review yang lain setelah ke mesin, bagaimana review pakai minyak citronella, bagaimana pakai minyak apa pohon jarak, dan bagaimana pakai metanol atau etanol. Aku nggak mau kalau itu bikin karatan meskipun enak gitu. Ya oke, saya dari Walpsgere, semoga bisa memberikan arahan. Kalau untuk literasi secara lab, secara akademisi, mungkin kalian bisa cari di skripsi, jurnal, dan tesis milik orang lain ya. Karena bajigur saya di sini tidak ada laboratorium, dan di Magelang sendiri juga sepaham saya tidak ada laboratorium yang terbuka untuk umum untuk kita ngevlog di situ dan untuk mengecek oktannya, itu tidak ada sepaham saya. Jadinya ya saya hanya bisanya seperti ini. Beli dong mas alat tes oktan itu yang harganya 5 juta, ngapain ya, beli alat bubut ya, bisa untuk jual kirian. Oke gitu, saya Walpsgere, terima kasih.